A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat sahabat asa yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Al-Faqir Ustadz Ardiansa Asri Hussein. Insya Allah pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita seputar fikih ya, dan tema pembahasan kita pada hari ini adalah perkara-perkara yang makruh dalam sholat serta perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat. Hadirin hadirat sahabat asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama perlu kita perhatikan dalam ibadah sholat adalah memastikan bahwa ibadah kita itu terpenuhi syarat dan rukunnya. Dengan begitu, maka insya Allah ta'ala kita akan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan adalah perkara-perkara yang sunnah, yang dapat menambah kualitas ibadah sholat kita. Yang ketiga, yang juga perlu kita perhatikan adalah menghindari perkara-perkara yang makruh dalam ibadah sholat, agar kita juga mendapatkan pahala. Karena kalau disebut makruh ya, sesuatu yang apabila kita tinggalkan berpahala, jika kita lakukan tidak berdosa ya. Oleh sebab itu perlu kita mengingatkan kepada kaum muslimin ya untuk menghindari perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam ibadah sholat. Dan yang keempat yang tidak kalah penting adalah mengetahui perkara-perkara yang bisa membatalkan ibadah sholat. Baik, kita akan uraikan di bagian yang pertama ini yang termasuk makruhatis shalah ya, hal-hal yang dimakruhkan di dalam ibadah sholat ya. Yang pertama yang dimakruhkan dalam ibadah sholat apabila kita meninggalkan perkara-perkara yang sunnah, baik itu pada hal-hal yang berkaitan dengan ab'ad ataupun dengan hayat ya. Misalnya dengan ab'ad ya, bagi yang kemudian meninggalkan bacaan sholawat pada tahiyat awal ya, dalam madhab Syafi'i maka perlu diganti dengan sujud sahwi ya. Nah, begitu pula kalau misalnya kita meninggalkan perkara-perkara sunnah kategori hayat ya, seperti mengangkat kedua tangan tatkala takbiratul ihram ya, atau ketika bangkit dari i'tidal ya, atau kemudian kita juga meninggalkan perkara-perkara yang sunnah ya, seperti bacaan tasbih tatkala kita sedang ruku ya, kemudian kita sedang sujud, bacaan i'tidal ya, dan perkara-perkara yang memang tidak termasuk rukun tapi termasuk sunnah dalam ibadah sholat ya, meski dia tidak membatalkan, namun apabila kita tinggalkan kita telah melakukan perkara-perkara yang makruh ya. Maka untuk menjaga kesempurnaan pahala ibadah sholat kita, upayakan kita tidak meninggalkan perkara-perkara yang sunnah. Yang kedua, sahabat asa yang dimuliakan Allah, yang makruh dalam ibadah sholat ya, meski tidak membatalkan adalah menoleh atau melirik ya, menoleh atau melirik. Apakah itu menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, menoleh ke atas ya, mendongak ke atas ataupun merunduk ke bawah ya. Maka perbuatan itu jika dilakukan dia tidak membatalkan sholat ya, namun menjadi makruh ya. Kalau kita tinggalkan maka itu akan menjadi pahala tambahan untuk sholat kita ya, sehingga kita berupaya untuk meninggalkannya. Selanjutnya ya, perkara yang makruh dalam ibadah sholat ya adalah memandang ke langit-langit ya. Jadi atau mendongak memandang ke langit-langit, meski tidak membatalkan, namun hal itu bisa membuyarkan fokus kita dalam ibadah sholat ya, sehingga hal ini termasuk kategori makruh yang dibenci oleh agama kita jika dilakukan oleh orang yang sedang melakukan ibadah sholat gitu. Kemudian yang keempat, hadirin sahabat asa yang dimuliakan Allah, yang masuk kategori makruhatus shalah adalah
salat ketika tersaji makanan atau telah tersaji makanan. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda la salata bihadrati ta'am, ya. Jadi hendaknya salat tidak dilakukan ketika hidangan telah tersaji, ya. Ini tentunya dalam kondisi sholat yang waktunya cukup panjang seperti sholat zuhur, ya, atau sholat asar, ya, atau mungkin pada waktu sholat isya, ya. Sehingga jika memang hidangan telah tersedia, ya, maka kita disunnahkan untuk makan terlebih dahulu, ya. Meskipun kalau kita memilih melakukan sholat juga tidak apa-apa, tetap sah sholatnya, ya. Namun lebih utama apabila kita mendahulukan makan, ya, setelah itu barulah kita mendirikan ibadah sholat, gitu. Namun ini tentu tidak berlaku dalam kondisi sholat yang sangat pendek waktunya seperti maghrib, ya, atau kemudian sholat subuh, ya, atau dalam kondisi sholat yang sudah hampir habis waktunya, ya. Maka meskipun hidangan telah tersedia, kita diperintahkan untuk segera menunaikan ibadah sholat, ya. Jadi agar tidak terlambat sehingga mungkin bisa keluar dari waktu yang seharusnya, ya. Baik, perkara berikutnya yang masuk kategori makruhatus shalah adalah sholat, ya, dalam kondisi kita menahan hajat, ya. Sholat dalam kondisi menahan hajat ini termasuk yang dimakruhkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kalau kita misalnya ada keinginan untuk buang air kecil atau buang air besar atau mungkin misalnya buang angin, ya, maka kita diperintahkan untuk menunaikan hajat kita terlebih dahulu, barulah kemudian kita berwudu kembali, kemudian mengulang sholat kita dari awal, gitu, ya. Meskipun jika ditahan, ya, dalam kondisi tertentu, maka hal itu tidak membatalkan sholat, ya. Misalnya kita sedang sholat, kemudian ada hasrat ingin buang angin, namun kita tahan, ya, maka hal itu tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat, ya, namun menjadi makruh, ya, karena kita akan hilang fokus dan hilang tumpuan pada ibadah sholat yang sedang kita lakukan. Oleh sebab itu memang kita dianjurkan sebelum melakukan sholat, maka kita penuhi, ya, seluruh hajat dan keperluan kita sebelum kita mendirikan ibadah sholat, sehingga tatkala kita sudah berdiri, ya, di tempat sholat kita, maka kita bisa totalitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terganggu lagi dengan hajat-hajat yang seperti ini, gitu, ya. Baik, berikutnya sahabat asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang dimakruhkan dalam ibadah sholat adalah sholat dalam kondisi yang sangat mengantuk, ya. Ini juga terlarang, ya, seperti mana hadis yang sahih, ya, diriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi pernah melihat ada seutas tali, ya, yang diikatkan di dinding Masjid Nabawi. Kemudian Nabi bertanya, ini tali apa, ya? Kemudian ada kaum muslimin yang mengatakan itu talinya Zainab, gitu, ya. Kalau beliau sedang dalam kondisi mengantuk, maka beliau akan mengikat dirinya di tali itu agar dia tetap bisa berdiri sholat, gitu, ya. Maka Nabi mengatakan, lepaskan tali itu, ya, hendaknya kalian melakukan sholat dalam kondisi segar, ya, dalam kondisi yang tidak mengantuk, gitu. Nah, dari hadis inilah kemudian ulama menyimpulkan bahwa sholat dalam kondisi yang sangat mengantuk itu termasuk makruhatus shalah, ya, hal-hal yang dibenci dalam ibadah sholat, gitu. Karena kalau kita sedang mengantuk, maka boleh jadi kita tidak tahu, ya, atau tidak sadar, ya, apa yang kita baca atau apa yang kita lafalkan, maka dikhawatiri kita mengucapkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, termasuk perkara yang makruh dalam ibadah sholat adalah menyapu kerikil yang ada di tempat sujud, gitu, ya. Nah, jadi kalau ada di tempat sujud kerikil, gitu, maka biarkan saja, gitu, ya. Nah, termasuk kalau kita baca beberapa penjelasan dari para ulama, makruh pula menyeka kerikil yang ada menempel di dahi kita tatkala kita sujud. Nah, jadi biarkan saja, ya. Jika kita nanti sudah menyelesaikan ibadah sholat, kalau mau dibersihkan, dibolehkan, ya. Namun sepanjang kita melakukan ibadah sholat, maka fokus saja pada ibadah yang kita lakukan, kita tidak terganggu dan tidak terusik, ya, dengan kerikil baik yang ada di tempat sholat ataupun yang ada di kening
kita gitu ya. Tapi kalau kita belum memulai sholat, ya itu memang kita dianjurkan membersihkan dulu tempat kita sholat gitu ya. Nah, namun kalau sholatnya sudah didirikan ya, kemudian misalnya ada pasir mungkin yang diterbangkan angin ya, ada di tempat sujud kita atau ada di atas sajadah kita, maka biarkan saja ya sampai kita menyelesaikan ibadah sholat gitu. Selanjutnya hadirin, sahabat asa yang dimulakan Allah, termasuk perkara yang makruh dalam sholat adalah membaca surah ya yang sama dalam satu rakaat. Jadi tikrar surah wahidah fi rakaatin wahidah gitu. Jadi membaca surah yang sama pada satu rakaat gitu ya. Nah, jadi misalnya membaca surah Al-Ikhlas gitu ya. 2 kali dalam ibadah sholat gitu ya, maksudnya dalam satu rakaat gitu. Adapun jika dibaca lebih dari 1 kali di rakaat yang berbeda boleh ya. Ini seperti mana yang diriwayatkan oleh oleh salah seorang sahabat bahwa dia ya membaca surah Al-Ikhlas itu rakaat yang pertama, rakaat yang kedua dan rakaat yang ketiga gitu. Nah, ini diperbolehkan gitu ya. Jadi boleh mengulang surah-surah tertentu pada rakaat yang berbeda. Namun makruh hukumnya apabila surah yang sama itu dibaca pada satu rakaat gitu ya. Nah, jadi cukup satu surah itu kita baca pada masing-masing rakaat. Jadi tidak mengulangnya, baik 2 kali ataupun lebih dari itu. Selanjutnya, hadirin sahabat asa yang dimuliakan Allah, termasuk yang makruh dalam ibadah sholat adalah membaca surah tidak sesuai dengan tertib Al-Qur'an ya. Al-qira'atu biaksi tartibil Qur'an wa hadza makruh muttafaq alaih ya. Jadi membaca membaca Al-Qur'an tidak sesuai dengan tertib nomor surat ya, nomor surat seperti mana yang tertera dalam mushaf gitu ya. Misalnya ketika rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah, seseorang itu membaca surah An-Nas gitu ya. Di rakaat yang pertama, atau katakanlah misalnya dia membaca surah Al-Ikhlas gitu. Di rakaat yang pertama. Di rakaat yang kedua dia membaca surah misalnya Al-Fil atau misalnya surah An-Naba gitu. Jadi mundur nomor suratnya gitu. Nah, ini meski tidak membatalkan sholat namun makruh ya jika dilakukan oleh orang yang sedang melakukan ibadah sholat gitu. Jadi kalau kita melakukan ibadah sholat setelah membaca Al-Fatihah, maka surah yang kita baca, kalau kita membaca surah yang berbeda, maka upayakan rakaat yang pertama kita membaca surah yang lebih awal penomoran suratnya. Misalnya kalau kita ambil sampel juz 30 gitu ya. Salat misalnya salat maghrib ya, setelah baca Al-Fatihah, di rakaat yang pertama kita membaca surah An-Naba gitu misalnya ya. Kemudian di rakaat yang kedua kita membaca setelah Al-Fatihah membaca surah An-Nazi'at. Nah, itu susunannya ya. Karena An-Nazi'at memang datang susunannya setelah surah An-Naba gitu ya. Dan memang penomoran surat ini tentu berbeda ya dengan waktu turunnya ya, karena tertibu suwaril Quran itu memang berdasarkan wahyu dari Allah yang diberikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi karena boleh jadi ada surah ya yang nomornya terakhir tapi turun lebih awal ya kan, seperti mana kita tahu wahyu yang turun pertama di Mekah itu banyak surah-surah Makkiyah ya yang berbicara tentang akidah, dan umumnya itu ada pada juz 29 ataupun pada juz 30. Ini turun lebih awal meskipun penyusunan surah ataupun nomor suratnya itu berbeda ya dengan dengan waktu turunnya gitu ya. Jadi ala kulli hal semoga bisa dipahami pada poin itu bahwa kita dimakruhkan membaca surah yang tidak sesuai dengan tertib surah dalam Al-Qur'an ya. Nah, namun jika dilakukan tidak sengaja ya, maka hal itu tidaklah membatalkan ibadah sholat. Baik, selanjutnya sahabat asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk perkara makruh dalam ibadah sholat adalah memainkan
ujung pakaian ya, al-abathul qalil biyadihi bithiyab au bil badan au bil lihyah gitu ya. Jadi memainkan ujung pakaian atau mungkin memainkan janggut ya kalau laki-laki, atau mungkin memelintir kumisnya ya, atau memegang sesuatu yang memang tidak ada kaitan dengan ibadah sholat yang sedang dia lakukan ya. Dalam sebuah hadis yang sebuah hadis yang mursal ya dari salah seorang sahabat dikatakan innallaha karihalakum thalathan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membenci untuk kalian 3 perkara ya. Ada 3 perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-abathu fis shalah, bermain-main dalam ibadah salat gitu ya, bermain-main dalam ibadah salat. Yang kedua, warrafathu fis siyam ya, melakukan rafath dalam ibadah puasa ya, berkata keji atau berkata sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wadhahiku fil maqabir, dan tertawa di area pekuburan. Ini 3 perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bermain-main dalam ibadah salat gitu. Selanjutnya, hadirin sahabat asa yang dimuliakan Allah, yang makruh dalam ibadah salat ya adalah melakukan jahar ya, membaca dengan suara keras ya, itu pada salat-salat yang disyariatkan dibaca sir atau dibaca perlahan, atau sebaliknya ya. Jadi membaca jahar pada salat yang sir, atau membaca sir pada salat yang jahar ya. Salat yang kita disunnahkan membaca dengan jahar itu salat subuh, salat maghrib, dan salat isya ya. Kemudian salat yang kita disyariatkan membaca secara sir itu salat zuhur dan salat asar ya. Ulama sepakat bahwa hal ini disunnahkan dalam ibadah salat ya, bukan rukun atau kewajiban dalam ibadah salat gitu. Jadi jika tidak dilakukan pun maka hal itu tetap memenuhi rukun dan persyaratan dalam ibadah salat gitu. Namun apabila kita melakukan jahar pada salat yang sir atau melakukan sir pada salat yang jahar, maka ini dimakruhkan alias dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang dimakruhkan dalam salat adalah melakukan salat dengan ala kadar. Melakukan salat dengan pakaian ala kadar gitu ya. Jadi perintahnya adalah ketika kita beribadah kita menggunakan pakaian yang terbaik ya, seperti mana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kullil masajid. Jadi pakailah pakaian-pakaian yang terbaik ya setiap kali kalian memasuk ke rumah Allah atau mendirikan ibadah sholat gitu ya. Dan pakaian ini secara umum dalam ibadah sholat ada 3 kategori ya. Yang pertama ada thiyab al-majziyah anha ya. Jadi pakaian yang cukup untuk melakukan ibadah sholat, artinya pakaian yang cukup, artinya dia sudah memenuhi persyaratan minimal, yaitu menutup aurat ya, laki-laki menutup antara pusar dan lutut, ini yang minimal ditutup ya. Kemudian wanita seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dan kedua pergelangan tangan gitu. Nah ini pakaian yang cukup untuk menutup aurat kita dalam ibadah sholat. Yang kedua, ada athiyabul fadilah ya. Ini pakaian yang terbaik, pakaian yang istimewa yang kita pakai itu memang disiapkan untuk menunaikan ibadah sholat ya, dengan kebersihannya ya, mungkin dengan kualitasnya, mungkin dengan kebersihan dan lain-lain gitu ya. Jadi upayakan kita menyiapkan pakaian khusus untuk melakukan ibadah sholat ya, tidak menggunakan pakaian ala kadar. Ada yang ketiga, pakaian yang al-makruhah, athiyabul makruhah ya, yang dibenci, yaitu pakaian-pakaian ya yang tidak memenuhi standar syariat. Misalnya kalau perempuan ya itu pakaiannya tidak menutup aurat dengan sempurna ya, apakah mungkin dia agak sedikit transparan gitu ya, atau membentuk tubuhnya ya, atau misalnya kalau laki-laki terlalu panjang sampai ke bawah mata kaki ya, jika itu dipakai
dipakai dengan perasaan sombong, maka itu termasuk pakaian yang al-makruhah, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Oleh sebab itu kita berharap ya semoga dengan mengetahui perkara-perkara yang makruh dalam ibadah sholat ini, kita bisa menyempurnakan pahala ibadah sholat kita. Baik, berikutnya hadirin sahabat asa yang dimuliakan Allah, kita akan uraikan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Perkara ini penting ya, karena jika dilakukan dengan sengaja, maka batallah ibadah sholat seseorang sehingga perlu diulang. Ya. Yang pertama yang membatalkan ibadah sholat adalah berbicara. Ya. Jadi berbicara di dalam ibadah sholat dengan sengaja itu termasuk perkara yang membatalkan ibadah sholat. Ya. Bahkan dalam madhab Abu Hanifah, ya, orang yang berbicara dengan tidak sengaja pun termasuk kategori yang membatalkan ibadah sholat, gitu ya. Nah, namun umumnya ya para ulama jumhur mengatakan bahwa jika seseorang berbicara tidak sengaja ya atau dia berbicara karena tidak berilmu, maka hal itu tidak membatalkan sholat ya. Ini seperti mana yang disebutkan dalam hadis Imam Muslim, hadis Imam Ahmad ya dan lain-lain, diceritakan bahwa suatu ketika ya ada seorang sahabat ya yang bersin di dalam ibadah sholatnya. Kemudian sahabat yang lain mengatakan ya harmukallah ya, semoga Allah merahmati. Jadi spontan gitu ya mendoakan yang sedang bersin. Kemudian kata laki-laki yang menceritakan ini ya, ketika aku mendoakan ya harmukallah, kemudian paromanil qaumu bi absarihim, maka orang-orang memperhatikanku. Jadi orang-orang di kiri kanan itu memperhatikan beliau karena dia mengucapkan ya harmukallah. Kemudian apa kata beliau? Masya'nukum tanzuruna ilayya. Mengapa kalian melihat aku gitu ya? Maka kemudian faja'alu yadribuna bi aidihim ala afghadhihim ya. Kemudian orang-orang yang tadi memplototin dia ya itu menepukkan atau memukul tangan mereka ke pahanya masing-masing gitu ya. Jadi intinya memang merasa kesal atau ingin memerintahkan dia agar diam, tidak meneruskan pembicaraan gitu. Sampai kemudian sholat selesai, maka laki-laki ini mengatakan, aku tidak pernah menemui ada seorang guru yang paling lembut pengajarannya dan paling kasih kepada sahabat-sahabatnya melainkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau mengajarkanku tidak dengan mencela, tidak dengan tidak menghardikku. Ya, beliau mengatakan inna hadhis shalah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Salat ini tidak boleh ada perkataan manusia. Innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Karena salat itu hanya dikhususkan untuk tasbih, kemudian takbir dan membaca Al-Qur'an gitu ya. Nah, dari sinilah ulama menyimpulkan bahwa jika ada seseorang yang sengaja ya tidak sengaja berbicara karena tidak berilmu atau karena kejahilannya, maka itu tidak membatalkan sholat ya. Seperti mana Nabi juga tidak memerintahkan sahabat ini untuk mengulang sholatnya gitu. Namun jika berbicara dengan sengaja, maka kesepakatan para ulama hal itu membatalkan ibadah sholat. Yang kedua, yang membatalkan ibadah sholat adalah makan dan minum. Ya, makan dan minum dengan sengaja ini dapat membatalkan sholat ya berdasarkan pendapat jumhur ulama gitu ya. Adapun jika tidak sengaja, maka umumnya para ulama mengatakan hal itu tidak membatalkan sholat ya. Bahkan dalam madhab Abu Hanifah beliau mengatakan makan yang tidak disengaja yang bisa membatalkan sholat itu kalau yang dianggap betul-betul makanan ya mungkin dalam kualitas yang agak dalam kuantitas yang agak besar atau banyak gitu. Tapi kalau hanya bekas sisa makanan pada celah-celah gigi ya yang ditelan langsung, kata Imam Abu Hanifah, ditelan langsung tidak dikunyah, maka itu tidak membatalkan sholat gitu ya. Nah, namun dalam pendapat jumhur mengatakan bahwa termasuk makanan-makanan sekecil apapun hendaknya tidak ditelan dengan sengaja. Namun jika tertelan dengan tidak sengaja itu tidak membatalkan sholat. Selanjutnya perkara yang dapat membatalkan sholat adalah
banyak bergerak, al-amalul katsir al-mutawali, bergerak ya itu dengan gerakan yang sangat banyak dan terus-menerus ataupun secara berurutan gitu ya, al-mutawali gitu. Dan ini memang kata para ulama dikembalikan kepada kebiasaan ya. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan gerakan yang banyak ya dalam tradisi kebiasaan manusia itu kalau gerakan itu dilakukan 3 kali. Jadi kalau 1 kali atau 2 kali ya itu belum dianggap gerakan yang banyak gitu. Ya, meskipun memang beliau tidak mendasarkan pendapatnya pada dalil yang qat'i ya. Namun lebih kepada ijtihad beliau ya mengeluarkan pendapat bahwa yang membatalkan sholat adalah gerakan 3 kali secara berturut-turut ya. Ini dikembalikan kepada al-urfu atau al-adah di mana kita memang menganggap gerakan yang 3 kali itu masuk gerakan yang banyak dan membatalkan ibadah sholat gitu. Selanjutnya hadirin, sahabat asa yang dimuliakan Allah, perkara yang membatalkan sholat adalah tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi menghadap ke arah kiblat merupakan syarat sahnya sholat. Apabila ada orang yang sengaja sholatnya tidak menghadap ke arah kiblat, maka hal itu dapat membatalkan ibadah sholat. Gitu. Selanjutnya, ya, yang membatalkan ibadah sholat adalah terbuka aurat dengan sengaja. Ya, kashful aurati amdan. Ya, jadi terbuka aurat dengan sengaja atau membuka aurat dengan sengaja. Gitu. Jadi kalau tidak sengaja, misalnya karena kita sholat di tepi pantai atau di suasana angin yang bertiup kencang, maka segera tutup. Ya. Kemudian melanjutkan sholat yang kita lakukan. Ya. Namun jika kita biarkan aurat itu terbuka, maka batallah ibadah sholat yang kita lakukan. Selanjutnya hadirin sahabat asa yang dimuliakan Allah, yang membatalkan ibadah sholat adalah berhadas. Ya. Nah, berhadas baik itu hadas kecil atau hadas besar, termasuk perkara yang membatalkan ibadah sholat. Ya. Umumnya hadas kecil ya. Misalnya kita buang air kecil atau buang air besar ya atau buang angin, maka ini membatalkan ibadah sholat ya. Atau misalnya sudah misalnya selesai ya kita buang hajat namun tidak berwudu, maka kondisi kita masih berhadas. Begitu pula orang yang sedang junub ya, baik karena baru selesai masa menstruasi atau nifas, termasuk juga berhubungan dengan pasangan, maka kondisi kita dalam kondisi junub ya itu harus diangkat terlebih dahulu dengan mandi junub. Baik, berikutnya yang membatalkan ibadah sholat adalah tertawa. Poin berikutnya terkena najis ya. Terkena najis. Terkena najis ini baik pada tubuh kita, pada pakaian kita atau pada tempat sholat kita ya. Nah, ini kalau pada pakaian atau pada tubuh kita, maka kita harus menghentikan ibadah sholat, ya, kemudian mengganti pakaian ataupun membersihkan najis tersebut, barulah kita mengulang sholat kita, gitu ya. Nah, termasuk kalau di tempat sholat kita ada najis, jadi perlu kita bersihkan terlebih dahulu, kemudian barulah kita mengulang kembali sholat yang akan kita lakukan. Selanjutnya hadirin sahabat asa yang dimuliakan Allah, perkara yang dapat membatalkan ibadah sholat adalah tertawa. Ya, nah tertawa ini kata para ulama tertawa yang mengeluarkan suara. Ya, jadi tertawa terkekeh-kekeh ataupun terbahak-bahak ya, mengeluarkan suara ya, meskipun hanya beberapa huruf atau beberapa kata terdengar gitu ya, maka itu dapat membatalkan ibadah sholat gitu ya. Dalam mazhab Hanafi ya, bahkan kalau tertawanya terbahak-bahak tidak hanya membatalkan ibadah sholat tetapi juga membatalkan wudunya. Sehingga orang yang tertawa terbahak-bahak dalam ibadah sholat dalam mazhab Hanafi itu perlu berwudu kembali dan mengulang sholatnya. Adapun dalam pendapat jumhur ya, para ulama jumhur al-fuqaha, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik rahimahullah serta ulama yang ada bersama dengan jumhur ya, itu mengatakan bahwa apabila orang tertawa terbahak-bahak maka batal sholatnya dan tidak membatalkan wudunya. Jadi dia hanya perlu mengulang sholat tanpa perlu mengulang wudunya.
Berikutnya yang membatalkan ibadah sholat, hadirin sahabat asa yang dimuliakan Allah, ya, adalah murtad atau hilang akal, ya. Jadi orang yang murtad atau hilang akal, maka hal itu membatalkan ibadah sholat. Selanjutnya berubah niat, ya. Jadi kalau berubah niat ketika dia sedang sholat, maka batal sholatnya, ya. Nah, jadi misalnya dia sedang melakukan ibadah sholat zuhur, gitu ya. Kemudian tiba-tiba ingin merubah itu menjadi sholat asar, gitu ya. Maka ketika sudah berubah niatnya, maka batallah ibadah sholatnya, gitu ya. Oleh sebab itu kita harus betul-betul memastikan niat yang kita tancapkan, ya, di awal sholat itu niat yang kuat, ya, yang sudah kita yakini kebenarannya sesuai dengan sholat yang akan kita lakukan. Jadi tidak ada perubahan niat di tengah-tengah sholat, gitu ya. Nah, begitu pula misalnya kalau kita ragu-ragu, ya, di dalam ibadah sholat, gitu ya. Misalnya kita lupa nih, kita apakah sudah melakukan sholat 4 rakaat atau belum, gitu ya. Nah, kalau misalnya ragu-ragunya terlalu lama sehingga mengganggu konsentrasi ibadah kita, ya, maka kita harus segera, ya, jadi imma kita melanjutkan ibadah sholat kita atau menghentikannya dan mengulang dari awal, gitu ya. Ini agar kita kemudian tidak sholat dalam kondisi yang penuh keraguan, gitu. Selanjutnya hadirin sahabat asa yang dimuliakan Allah, yang membatalkan ibadah sholat adalah meninggalkan satu rukun. Jadi satu rukun saja di antara 13 rukun sholat yang kita tinggalkan itu dapat membatalkan ibadah sholat, ya. Apakah itu bacaan Al-Fatihah atau ruku, ya, atau i'tidal, ya, atau meninggalkan duduk antara dua sujud. Maka jika kita meninggalkan satu di antara 13 rukun sholat, maka sepakat para ulama hal itu membatalkan ibadah sholat sehingga kita wajib mengulangnya dari awal. Yang terakhir, ya, yang membatalkan ibadah sholat, hadirin sahabat asa yang dimuliakan Allah, adalah mengucapkan salam, ya. Nah, jadi kalau kita memang ingin mengakhiri ibadah sholat walaupun belum selesai, maka dengan cara mengucapkan salam, ya, karena mengucapkan salam itu tanda kita telah mengakhiri ibadah sholat. Sejatinya kita sudah melaksanakan seluruh rukun sholat, ya, dan di bagian terakhir barulah kita mengucapkan salam. Namun apabila salam diucapkan sebelum selesai rukun-rukun sholat, maka hal itu dapat atau membatalkan ibadah sholat, ya. Dengan demikian selesai uraian kita terkait dengan perkara-perkara yang membatalkan sholat, ya. Semoga dengan pengetahuan ini kita lebih khusyuk ibadah sholatnya dan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kata Rasul, setelah melakukan ibadah sholat, maka seorang muslim ada yang mendapatkan pahala sholat 1/10, ada yang mendapat 1/9, 1/8, 1/7, bahkan mungkin ada yang tidak mendapatkan pahala sama sekali. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita pelajari perkara-perkara yang makruh dalam ibadah sholat dan yang bisa membatalkan ibadah sholat. Dengan pengetahuan ini, kita berharap semoga sholat kita semakin sempurna. Demikian, insya Allah bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.